utawi panganane ahli kitab iku khillun lakum, boleh bagi kamu. Jadi kula panjenengan maem panganane tiang Kristen utawa tiang Yahudi niku angsal. Umpama bertamu ngoten ya. Namae wong Kristen. Nah, terus disuguhi panganan. Itu boleh, makanannya halal bagi kita. Nah, lek disuguhi iwak-iwakan, ya pokok gak iwak babi ya gak apa-apa. Iwak pitik misalnya, mboten napa-napa. Jadi boleh. Yang dimaksud ta'amu di sini kata Ibnu Katsir sembelihannya. Nah, kalau tidak baca bismillah gimana mereka? Ya, kata Rasulullah, samillah tsumma kul. Awakmu maca bismillah. Kemudian makanlah. Jadi kalau mau makan makanannya ahlul kitab baca bismillah, itu halal bagi kita. Angsal. Berdasarkan dalil surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah bagaimana makanan orang ahlul kitab? Kan mereka kalau nyembelih hewan itu belum tentu menyebut nama Allah. Ya kan beleh niku kudu maca bismillah, ngene apa nggih? Nah, kata Rasulullah, samillah, ya kamu sebutlah nama Allah. Summakul, kemudian makanlah. Dan Rasulullah sendiri pernah memakan daging yang dihidangkan oleh perempuan Yahudiah, yang ceritanya kemudian dikasih racun itu, dimakan oleh Rasulullah. Nah, itu berarti makanannya orang ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, itu halal bagi kita oleh. Jadi zaman bertamu atau diteri tiang Kristen atau tiang Yahudi itu boleh. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kita juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan halal bagimu yakni perempuan yang terjaga dari orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba ay hillul lakum, halal bagimu perempuan yang terjaga dari orang ahlul kitab. Jadi dari dalil ini menetapkan bahwa boleh menikahi wanita kitabiah, wanita Yahudi dan Nasrani. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, haram, tidak boleh. Tidak boleh menikahi wanita yang ahli kitab atau Nasrani, Yahudi, apalagi yang lain, Buddha, Hindu dan sebagainya. Betul angsal. Nah, ini yang dianut oleh sebagian ulama, ya ini juga ulama Indonesia. Dasarnya itu ya ini surat Al-Baqarah ayat 221. Sing kula wacaken kala wala tangkihul musyrikati, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat. Dan sungguh budak mukmin lebih baik daripada wanita musyrikat, walaupun wanitanya tersebut awayu. Apa maneh wanitane awelek tambah gak usah golek wong Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sahabati wal qarabati wa tabi'in tabi'ina min sanin wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa sanina murabbir al-marham ya ma sayyidina wa ta'ala wa sayyidina ya musbali wa inda hada sallallahu alaihi wasallam kusani hole tu dasar kusmaginat wa
إلى آبائنا وأمهاتنا جداتنا وأخواننا على كبر مسلمين وسنة في هذا الكتاب أبو عبد الله محمد البخاري شيء ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para ulama, segunging para sepuh sahabine sepuh, bapak ibu sedaya ingkang rawuh, ingkang sedaya dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Injing niki tasih dipun paringi sehat walafiat, saged istiqomah rutinan kita jihad pagi, pengajian ahad pagi, mugi-mugi dadosa amalan sholihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam mugi tetap katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi pemimpin umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babun Haddatsana Abdullah bin Raja akhbarana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswadi anna Aisyata setuhune Aisyah iku aradat ngarepaken sapa Aisyah antas tariyah ing yen to tuku sapa Aisyah barirota ing barirah. Fa aba mongko mampang sapa mawaliha pira-pira juragane barirah illa ayastaritu kejaba ing yen to nyarataken sapa mawaliha alwala ing wala. Fadzakarat mongko nutur sapa Aisyah dzalika ing mengkono-mengkono ayastaritu lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi istari tuku siraha ing barirah wa atikilan merdekakno siraha ing barirah. Fa innal wala'a krana setune hak waris bekas budak wala iku liman kedue wong atako kang merdekakno sapa man wa utialan den tekaaken sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin kelawan daging. Faqila mongko den ngendikaaken inna hadza setune iki daging iku ma barang tusudika kang den sedekahaken apa bihima ala barirota ing atase barirah. Waqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi wa utailaham laha kedue barirah iku sedekahun sedekah walana lan kedue kita hadiyatun utawi hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan tentang hadis yang menceritakan tentang barirah, yang mana ada 3 sunnah
yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Yang pertama tentang memerdekakan budak. Jadi kalau ada budak sunnah dimerdekakan. Kalau kita punya uang sunnah membeli budak kemudian memerdekakan budak. Yang kedua kemarin tentang pernikahan yang sekufu, supaya tidak terjadi kandas di tengah jalan seperti Cinta, Mughis dan Barirah. Sebaiknya memilih pasangan hidup yang sekufu. Yang ketiga tentang sunnah atau tradisi sedekah dan hadiah. Jadi kalau kita punya duit, sedekah duit. Tidak punya duit, sedekah makanan. Nah, kalau kepada Nabi, keturunannya Nabi, keluarganya Nabi, bukan sedekah tapi hadiah. Haddatsana Adamu haddatsana Syu'bah wa zadalan nambahi sapa Syu'bah fahuyirat mongko den kongkon milih sapa Barirah min zaujiha saking bojone Barirah. Setelah dimerdekakan karena tidak sekufu lagi, Barirah merdeka, Mughis budak, maka disuruh memilih antara tetap bersama suami yang budak atau merdeka, dan ternyata Barirah memilih merdeka. Babu qaulillahi ta'ala utai kiku bab nerangno dawe Allah ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tangkihu lan ojo ngrabi sira kabeh al musyrikati ing pira-pira wong musyrik hatta yu'min hingga iman sapa musyrikat. Wala amatun yakti utawi budak wadon mukminatun kang iman iku khairun luwe bagus min musyrikatin saking wong musyrik atau wadon musyrik walau a'jabatkum lan senajan nggawokaken sapa musyrikah kum ing sira kabeh. Firman Allah, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah yang musyrik, yang menyembah berhala, yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah, namanya musyrik. Percaya kepada Allah, menyembah Allah juga, tapi menyembah kepada yang lain. Percaya kepada yang lain namanya musyrik. Namanya musyrik. Ya kalau sekarang kita katakan non muslim lah. Bahasa sekarang itu non muslim, bukan Islam. Nah, kata Allah atau firman Allah, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sehingga beriman. Kalau masuk iman, masuk agama Islam, beriman, maka boleh. Sungguh budak wanita yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik atau non muslim walau a'jabatkum, walaupun yang non muslim tadi payu misalnya. Budak muslim, budak mukmin lebih baik. Kadang wong ndelok rupane tok. Pokoke wayu digomole wis. Dirabis pokoke wayu men nemu nggih pasar pacet kono misalnya ya. Pasar pacet
blengah-blengah putih dipupuri niku lho mbeng. Ya wae duka mulih, gak ndelok nasab, gak ndelok agama. Niki kengken ndelok agama rabi ku. Lah ngoten. Dadi Allah melarang orang mukmin menikahi orang musyrik. Di wong lanang gak oleh rabi wong wedok sing musyrikah. Omane wong wedok rabi wong lanang musyrik tambah gak oleh belas wis. Tambah gak oleh belas. Karena iman itu mulia. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Laisun an Nafi'in ana Ibnu Umar. Setuhune Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar iku idza suila nalikane den takoni sapa Ibnu Umar an-nikahil nasroniyati saking ngrabi wong Nasrani, ngrabi wong Kristen utawa Protestan, wal yahudiyati lan wong Yahudi. Kala ngendika sapa Ibnu Umar innallaha setune Allah iku harrama ngaromaken sapa Allah al musyrikati ing pira-pira wadon musyrikat, wadon sing musyrik, alal mukminina ing atase wong iman, wala a'lamu lan ora weruh minal isyraki saking musyrik syai'an ing suwiji-wiji akbaro kang luwe gedhe min antakula tinimbang ing yen to ngucap sapa almar'atu wadon robuha utawi pangerane wadon iku Isa, Nabi Isa. Wa utawi Isa padahal utawi Nabi Isa iku abdun kawula min ibadillahi saking kawulane Allah. Abdullah bin Umar kalau ditanya tentang bagaimana hukumnya menikah dengan orang ahlul kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi. Nah, karena ini ada dua pendapat. Jadi menurut hukum Islam menikahi wanita ahlul kitab itu ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama itu boleh, hanya makruh saja, boleh. Tapi ahli kitab yang merdeka, yang ahlu dhimmah, bukan yang harbi, dan yang menjaga kehormatan. Nah, bolehnya itu disandarkan kepada firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum al-ayah. Niki kula artekno. Utawi panganane ahli kitab iku khillun lakum, boleh bagi kamu. Jadi kula panjenengan maem panganane tiang Kristen utawa tiang Yahudi niku angsal. Umpama bertamu ngoten ya. Namae wong Kristen. Nah, terus disuguhi panganan. Itu boleh, makanannya halal bagi kita. Ya, lek disuguhi iwak-iwakan, ya pokok gak iwak babi gak apa-apa. Iwak pitik misalnya, mboten napa-napa. Jadi boleh. Yang dimaksud ta'amu di sini kata Ibnu Katsir sembelihannya. Nah, kalau tidak baca bismillah gimana mereka? Ya, kata Rasulullah samillah tsumma kul, awakmu maca bismillah. Kemudian makanlah. Jadi kalau mau makan makanannya ahlul kitab baca bismillah, itu halal bagi kita. Angsal. Berdasarkan dalil surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah bagaimana makanan orang ahlul kitab?
Kan mereka kalau nyembelih hewan itu belum tentu menyebut nama Allah. Ya kan beleh niku kudu maca bismillah, ngene apa nggih? Nah, kata Rasulullah, "Samillah." Ya kamu sebutlah nama Allah, summakul, kemudian makanlah. Dan Rasulullah sendiri pernah memakan daging yang dihidangkan oleh perempuan Yahudiah, yang ceritanya kemudian dikasih racun itu, dimakan oleh Rasulullah. Nah itu berarti makanannya orang ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, itu halal bagi kita oleh. Jadi zaman bertamu atau diteri tiang Kristen atau tiang Yahudi itu boleh. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kita juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan halal bagimu yakni perempuan yang terjaga dari orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba ay hillul lakum, halal bagimu perempuan yang terjaga dari orang ahlul kitab. Jadi dari dalil ini menetapkan bahwa boleh menikahi wanita kitabiah, wanita Yahudi dan Nasrani. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, haram, tidak boleh. Tidak boleh menikahi wanita yang ahli kitab atau Nasrani, Yahudi, apalagi yang lain, Buddha, Hindu dan sebagainya, Buddha membutuhkan angsal. Nah ini yang dianut oleh sebagian ulama, ya ini juga ulama Indonesia. Ya. Dasarnya itu ya ini surat Al-Baqarah ayat 221. Sing kula wacaken kala wau, wala tangkihul musyrikati, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat. Dan sungguh budak mukmin lebih baik daripada wanita musyrikat, walaupun wanitanya tersebut awayu. Apa maneh wanitane awelek tambah gak usah golek wong Islam ae. Golek wong Islam ae ya. Nah, begitu. Jadi kata Abdullah bin Umar, ya, kata Abdullah bin Umar, saya tidak tahu ada musyrik yang lebih besar ya, daripada orang wanita yang berkata Isa itu adalah Tuhanku. Tuhanku itu adalah Isa, Tuhan Yesus. Nah ini kata Abdullah bin Umar, ini musyrik besar, maka mereka tidak boleh dinikah oleh orang Islam. Nah, terus berdasarkan lagi surat Al-Mumtahanah ayat 10. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Nah, orang-orang kafir atau musyrikah, nah, itu tidak halal bagi mereka, yakni orang mukmin, walahum, dan orang mukmin tidak halal bagi mereka, yakni orang kafir. Nah, alasan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an niku nggih terus wau ayat enten nisore ayat niku ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Kenapa tidak boleh menikahi ahli kitab atau orang yang beda agama? Nah, karena mereka itu mengajak kepada neraka. Niki sing muni niki dawuhe Quran. Jadi mboten mengajak kepada surga, tapi mengajak kepada neraka. Sedangkan orang menikah niku mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayo sakniki coba pundi enten wong sing nikah beda agama terus iso langgeng bahagia. Mboten tumon. Sing biasae beda agama nikah niku wani nikah niku artis. Nggih napa nggih? Biasanya artis. Ayo perhatikan artis mana
yang beda agama terus langgeng sampai jadi jodoh sampai meninggal dunia? Mboten enten Yasir Arafat. Itu kitabiah itu. Ya kitabiah. Itu sik dipersilikan lagi. Ya. Artis Indonesia ya. Sinten sing beda agama terus nikah terus sampai terus iso langgeng? Enggak ada. Kuwabe sing akeh iku pegatan. Lydia Kando, Jamar Mirdad biyen koyok bahagia-bahagia ya. Akhir-akhir ya pegatan kabeh. Ulaika yad'una ilan nar. Jarene Quran memang mereka itu mengajak kepada neraka. Ora iso bahagia. Sedangkan Allah wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Dan sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunannya dengan izinnya, ai bi syariatihi, yakni dengan syariatnya Allah itu Allah mengajak kepada surga. Jadi tiang menikah rabi iku ndolek swarga. Nggih Bu? Ndolek kebahagiaan. Kalau idenya ndak sama, kalau agamanya ndak sama, angel kon bahagia. Angel kon bahagia. Nah, jadi kudu podo. Nah, berdasarkan dalil-dalil di atas, terus ditambah hadis-hadis, ditambah sejarah. Nah, fatwa MUI, perkawinan beda agama haram atau tidak sah. Ini kita di Indonesia, perkawinan beda agama haram atau tidak sah. Nah, kita kan hidup di Indonesia. Tadi lingkupnya Indonesia bagaimana? Termasuk NU dalam muktamar yang ke-28 di Yogyakarta menyatakan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama tidak sah atau haram. Jadi tadi kan masih ada boleh menikahi ahli kitab atau kitabiah, tapi diputuskan oleh ulama Indonesia tidak boleh menikah beda agama. Ini kalau dalam ilmu usul itu ada satu dzariat namanya, menutup pintu yang bisa membawa kepada kerusakan. Nah, begitu juga dengan Muhammadiyah juga mengharamkan. Kemudian bagaimana pemerintah Indonesia dalam UU ini Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, di pemerintah Indonesia juga sama dengan fatwa MUI, NU, Muhammadiyah, pernikahan sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sesuai dengan agamanya podo. Nah, kalau agamanya tidak sama, makanya tidak diterima di KUA, dikongkon nang catatan sipil. Karena KUA mboten mengakui pernikahan beda agama. Kalau rono nang sipil kon. Nah, karena tidak dianggap sah oleh agama Islam. Dan iki ngotot ae awakmu kate rabi non muslim iku lho, lha apa? Wong Islam sing ayu lho gak kurang-kurang. Nggih napa nggih? Wong Islam sing ayu akeh kok. Golek sing non Islam, golek molo. Golek molo. Wah kadung kepencut pisan. Anjene wong Kristen yo akeh sing ayu-ayu akeh ya. Pinter nyanyi pisan. Anjene yo lek nang gereja diuruhi nyanyi. Lah terus lah opo engko wong Islam yo apa anak wong Islam. Makanya dulu itu ada sahabat yang menikahi wanita kitabiah itu dikirimi surat sama Umar bin Khattab. Ceraikan. Ada sahabat yang menikahi wanita ahli kitab itu disuruh ceraikan oleh Umar bin Khattab. Lalu sahabat tersebut balas kirim surat, apakah Anda mengira menikahi ahli kitab itu haram? Kata Umar,
Saya tidak mengira demikian, tapi saya khawatir orang Islam enggan menikahi wanita-wanita muslim nantinya. Nah, sampai ini jadi contoh. Nah, begitu. Umar bin Khattab dulu. Nah sekarang kalau di Indonesia sudah jadi hukum ini, ya. Di negara kita pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Jadi di KUA diterima, lek rabi podo islami, nek rabi gak Islam gak diterima. Jadi alasan yang paling mendasar adalah ulaika yad'una ilan nar, mereka menarik kepada neraka, bukan kepada kebahagiaan. Jadi kalau pengen duwe keluarga, anak, dulur, ojo sampai rabi non muslim, menikahlah rabi sesama muslim. Ini nek kepingin melok hukumnya Allah, lek kepingin bahagia dunianya juga akhiratnya. Babu nikahi man utawi iki iku bab nerangno ngrabi wong aslama kang manjing Islam sapa man minal musyrikati saking wong musyrik wa iddatihin lan idahe musyrikat. Hadatsana Ibrahimu ibnu Musa abarana Hisam an ibni Juraijin qala ataun an ibni Abbasin kana ono sapa al musyrikuna wong musyrik ala manzilata ini ing atase rong panggonan minan nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna lan wong mukmin wal mu'minina lan wong mukmin kanu ana sapa musyrikun musyriki ahli harbin iku musyrik ahli merangi yuqatilu merangi sapa Kanjeng Nabi hum ing musyriki atau musyrikun wa yuqatilu padha merangi sapa musyriki ihu ing Kanjeng Nabi. Jadi orang musyrik zaman Nabi itu dibedakan dua. Yang ahlu harbin kalau ahlu zimmah, yang memerangi dan tidak memerangi. Yang memerangi ya diperangi, yang tidak memerangi ya tidak diperangi. Wa musyriki ahli ahdin lan musyrik ahli perjanjian. La yuqatilu orang merangi sapa Kanjeng Nabi hum ing ahlu ahdin atau musyriki ahli ahdin wala yuqatiluna lan orang merangi sapa musyriki ahli ahdin hu ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ono apa kelakuan iku ida hajarat nalikane hijrah sapa imro'atun wong wadon min ahli harbin saking ahli merangi lam tukhtab mongko ora den lamar sapa imro'ah hatta tahido hingga haid sapa imro'ah watat hura lan suci sapa imro'ah. Fa idza tahurat mongko nalikane suci halal mongko halal laha kedua imro'ah apa an-nikahu nikah. Nah, kalau ada perempuan dari istrinya orang musyrik yang ahlu harbin tadi, yang menjadi musuh Islam tadi, kemudian dia hijrah. Hijrah berarti apa? Masuk Islam, wong hijrah. Kalau dia hijrah berarti masuk Islam. Lah nek ngono maka belum boleh dinikah dulu sampai dia haid, kemudian suci, kemudian boleh dinikah. Boleh dinikah. Ngeten lho Bu. Jadi kalau orang yang asalnya agamanya sama, misalnya sama-sama Hindu, kemudian yang satu masuk Islam, nah ini yang satu masuk Islam, maka sudah tidak, istilahnya tidak menjadi suami istri lagi, maka yang
satunya tadi boleh dinikah seperti tadi niki ya. Orang musyrik kemudian istrinya hijrah lari ke Madinah misalnya masuk Islam, maka boleh dinikahi tapi setelah haid dan suci. Tadi iddahnya itu sekali haid dan sekali suci. Makanya kan kemarin dikatakan murtad itu salah satu dari sebab perceraian. Salah satunya murtad, maka diceraikan, boleh bercerai. Nanti diceraikan. Sudah tidak sekufu lagi, sudah tidak sevisi lagi. Sing sitone ngejak nang swarga, sing sitone ngejak ning donya tok. Nah, terus fa in hajaro mongko lamun hijrah sapa zaujuha bojone wadon qabla antakhiha ing dalem sadurunge nikah sapa wadon ruddat mongko den balekaken sapa wadon ilaihi maring zaud. Kemudian seumpama suaminya perempuan yang hijrah tadi ikut hijrah juga, yakni ikut masuk Islam juga, nah, walaupun terlambat misalnya 15 hari ya. Sebelum wanita tersebut menikah dengan orang lain, maka istrinya tersebut bisa dikembalikan. Saiki agamane wis padha balik. Wau enten tiyang bikin jaba non muslim karo-karone. Nah, kemudian istrinya itu masuk Islam, dia hijrah ke negara Islam. Nah, maka kalau ada orang mau menikahi, ini tunggu iddahnya sekali haid dan sekali suci. Kok sebelum dapat suami baru, suaminya yang lama tadi masuk Islam juga, maka istri tersebut dikembalikan kepada suaminya yang lama. Soalnya saiki agamane wis padha. Wa in hajara lan lamun hijrah sapa abdun budak minhum saking musyriki ahli harbin au amatun utawa budak wadon fahuma mongko utawi wong loro iku hurroni merdeka karone. Kalau ada budak laki-laki atau perempuan ya, lari dari orang kafir yang memerangi orang Islam, jadi musuh Islam, lari dari majikannya yang menjadi musuh Islam, maka dua orang itu langsung merdeka. Jadi budak tadi yang lari kemudian masuk Islam itu langsung merdeka. Fahuma hurroni walahuma lan iku kedue wong loro ma utahe barang lil muhajirina kedue muhajir, haknya sama dengan hak-haknya orang muhajirin. Ngoten. Jadi ada budak laki-laki perempuan lari dari majikan yang majikannya itu memusuhi Islam, maka budaknya tersebut langsung merdeka. Nah, soalnya antara dia dan majikannya, antara Islam dan majikannya itu bermusuhan. Jadi musuhi Islam. Nah, ya, lepas dari majikanmu yang musuh Islam itu kamu malah merdeka. Sumadakaro nuli nutur sapa rawi min ahlil ahdi saking ahli perjanjian mislah hadisi Mujahid sepadane hadise Mujahid wa in hajara lan lamun hijrah sapa abdun kawula au amatun utawa budak wadon lil musyrikina keding musyrikin ahlil ahdi lam yuraddu mongko ora den balekaken sapa abdun amat warudat lan den balekaken apa asmanuhum pira-pira regane abdun amat. Kalau ada budak
dari majikan yang majikannya itu orang kafir atau orang musyrik yang tidak memusuhi Islam, yang ada perjanjian dengan umat Islam damai aman, maka budaknya tersebut juga tidak dikembalikan karena dia hijrah masuk Islam, dikembalikan saja harganya, dimerdekakno kalau wong Islam, dikembalikan apa harganya, wis piro budak regane. Nah, biarkan dia masuk Islam, biarkan dia tenang dalam pangkuan agama Islam. Wa qala lan ngendika sapa Ata'un an Ibni Abbasin kanat ana sapa Qoribatun mbok Nyai Qoribah bintu Abi Umayyah iku inda Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab ini punya istri namanya Qoribah bintu Abi Umayyah. Fatallaqo mongko nalak sapa Umar ha ing Qoribah fatazawaja mongko ngrabi ha ing Qoribah sapa Muawiyah ibnu Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena tidak sama agama, yakni masih musyrikah, maka diceraikan oleh Umar, dinikah akhirnya oleh Muawiyah. Wa kanat lan ana sapa Ummul Hakam binti Abi Sufyan, begitu juga Ummul Hakam anaknya Abu Sufyan iku tahta Iyad bin Gonmin, ana nisore Iyad bin Gonmin, suaminya namanya Iyad al-Fihriyi. Fatallaqo mongko nalak sapa Iyad ha ing Ummul Hakam, fatazawaja mongko ngrabi ha ing Ummul Hakam sapa Abdullah bin Utsman As-Saqafi, Abdullah bin Utsman As-Saqafi. Kemudian dinikah oleh Abdullah bin Utsman As-Saqafi. Babun utawi iki ku bab ida aslamat nalikane mlebu Islam sapa al musyrikatu wong wadon musyrik, au nasroniyatu utawa wadon nasrani, tata dhimmi kang ana nisore wong dhimmi, kafir dhimmi, awil harbi utawa kafir harbi. Jadi kafir itu ada dua, ada yang dhimmi, ada yang harbi. Kafir yang tidak memusuhi agama Islam itu kafir dhimmi. Kafir yang memusuhi agama Islam itu namanya kafir harbi. Wa qala lan ngendika sapa Abdul Waris an Khalid an Ikrimata an Ibni Abbasin idza aslamat nalikane mlebu Islam sapa an nasroniyatu wadon nasrani qabla zaujiha ing dalam sadurunge bojone nasroniyah bisa atin kelawan sak jam harumat mongko haram sapa wadon alaihi ing atase zaud. Nek ana wong Kristen mlebu Islam, kalau ada orang Nasrani masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam, maka ini pernikahan sudah batal. Harumat alaihi, maka wanita tersebut tidak halal lagi bagi suaminya karena suaminya masih kafir, sedangkan istrinya sudah mukmin. Dan wanita mukminah tidak boleh dinikah oleh orang kafir. Wa qala lan ngendika sapa Dawud an Ibrahim as-Soihi suila den takoni sapa Ata'un an imra'atin sang wong wadon min ahlil ahdi saking ahli perjanjian aslamat kang mlebu Islam. Summa aslama nuli mlebu Islam sapa zaujuha bojone wadon fil iddati ing dalem mangsa iddah. Ana to hiya ya se wadon iku imratu bojone Zaud, kala ngendika sapa Atok la ora. Illa kejaba antasa ing yen to kersa sapa wadon
iya yose wadon ibni kahin kelawan nikah jadidin kang baru wasodakin lan mas kawin. Kalau ada seorang perempuan non muslim ya ini yang kemudian masuk Islam, aslamat. Nah, kemudian kan ada idahnya itu. Kalau tadi kalau ada orang musyrik yang masuk Islam itu idahnya sekali haid, sekali suci ya. Kemudian selama masih masa idah itu suaminya ikut juga masuk Islam. Akhirnya ada yang tanya kepada Kiai Atok, apakah dia masih istrinya atau bukan? Kata Kiai Atok, lah sudah tidak istrinya lagi, kecuali perempuannya menginginkan. Itu pun harus dengan nikah yang baru, dinikah no maneh, dan dengan mas kawin yang baru. Gak nikah notok terus gak dikai mas kawin, mboten. Dadi dikai mas kawin malih. Intinya dari iman mukmin itu sangat berharga, ya. Tidak sama dengan orang kafir. Jadi kalau ada perempuan mukminah, nah, itu tidak boleh dinikah oleh orang kafir yang tidak iman. Bahkan awalnya keduanya kafir, kemudian yang istrinya itu masuk Islam. Nah itu pun sudah tidak bisa bersama-sama lagi. Pun boten imbang situkne menuju surga, situkne menuju neraka. Kok ana wong non muslim mlebet Islam, nah, maka langsung di situ ada masa idahnya. Lalu kemudian tiba-tiba suaminya ikut masuk Islam juga. Nah, ketika masa idah itu, apakah dia masih suaminya? Kata Kiai Atok, tidak. Nah, dia masih suaminya kalau dinikahkan lagi dengan nikah yang baru dan mahar yang baru. Wa qala lan ngendika sapa mujahidun mujahid ida aslama nalikane manjing Islam sapa Zaud fil iddati dalam iddah ya tazawwaju mongko ngrabiya sapa Zaud ha ing wadon. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala wa taala lahunna ora se pira-pira wadon mukminah iku khillun halal lahunna lahum maring wong mukmin walahum lan ora wong mukmin iku yahilluna halal lahunna kedue wadon musyrikah atau kafirah. Nah ini yang dijadikan dalil tadi ya, bahwa orang muslim tidak halal mengawini orang kafir. Orang kafir tidak halal mengawini orang muslim. Surat Al-Mumtahinah ayat 12. Lah lajengipun wa qala lan ngendika sapa Al-Hasanu Hasan wa Qatadatu fi majusiya ini ing dalem masalahe wong majusi loro. Tiang majusi niku tiang sing nyembah api. Agama niku diarani agama Zoroaster. Kalau dulu itu orang Persia. Orang Persia itu kalau sekarang Iran, tapi sebelum masuknya agama Islam. Sing kula critaken kala wingi Raja Kisra. Lah ana wong majusi loro aslama mlebu Islam. Huma ala nikahihima. Utawi wong loro iku ing ngatasé nikahe wong loro.
Wa idza sabaqalani kalain disi sapa ahaduhuma wong loro sahibahu ing koncone ahad wa abalan mampang sapa al akharu wong liya banat mongko ketalak bain atau banat mongko pertelo yakni dipisahkan la sabila lahu la sabila ora ana dalan lahu kedue ahad kedue sahib atau ahad alaiha ing atase wadon. Orang Majusi kalau keduanya masuk Islam maka tetap dia pada pernikahannya padha mlebu Islami tetap sah. Nah, kemudian kalau yang masuk Islam itu salah satunya maka salah satunya menjadi tertalak karena menjadi beda agama. Intinya tidak boleh menikahi orang beda agama. Wong sing Islam akeh kok. Cuma di sini kalau ada orang muslim masuk Islam kemudian suaminya masih non muslim, nah itu menjadi sebab perceraian. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Juraid kultu ngucap sapa ingsun li ato imraatun minal musyrikina ja'at ilal muslimin. Ada orang perempuan dari orang musyrikin datang kepada orang Islam yakni di negara muslim. Seperti hijrah pindah ke negara Islam. Ana ta yu awadu den ijoli sapa zaujuha bojone musyrikin bojone wadon minha saking wadon liqaulihi ta'ala krana dawe Allah taala wa atuhum ma anfaqu wa atulan awasirahum ing kaum ma ing barang anfaqu kang nafaqahna sapa kaum kala ngendika sapa atok la inna makana aing pestine ana apa zaka mengkono-mengkono wa atuhum ma anfaqu iku bainan nabi ing dalam antarane nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ahlil adilan ing dalam antarane ahli perjanjian. Jadi dulu itu ada namanya sulhul Hudaibiyah. Sulhul perjanjian Hudaibiyah. Jadi salah satu intinya itu begitu. Kalau ada orang musyrik Mekah yang hijrah ke Madinah, maka Muhammad dan orang-orang muslimin itu wajib mengembalikan. Tapi kalau orang Madinah hijrah ke Mekah itu tidak wajib mengembalikan orang musyrik. Intinya begitu. Nah, terus ini kalau yang hijrah itu istrinya saja. Apakah dia apakah orang Islam Nabi itu wajib mengembalikan perempuan tersebut atau karena sudah terpisah tidak dikembalikan tapi disuruh di dalam Al-Quran ini wa atuhum ma anfaqu menyuruh mengembalikan ganti mas kawinnya. Lah Imam Atok ditanya kalau ada orang perempuan musyrik dia datang kepada negara Islam, orang Islam, apakah suaminya mendapatkan ganti, mendapatkan uang ganti mas kawin sebagaimana firman Allah wa atuhum ma anfaqu? Kata Imam Atok, la, yakni kalau sekarang tidak. Kalau dulu itu Nabi ada perjanjian dengan orang kafir Quraisy, yaitu namanya perjanjian Hudaibiyah, sulhul Hudaibiyah. Kalau sekarang itu namanya Sumaisi. Kalau Anda dari Jeddah mau ke Mekah, nah itu ada tempat taftis namanya, checkpoint.
Nah, itu daerah Sumaisi itu namanya. Nah, itu dulu Sulhul Hudaibiyah itu di situ. Jadi Rasulullah dari Madinah mau ke Mekah, mau umroh, mboten nggawa senjata, mboten mau perang. Ternyata orang-orang kafir Quraisy melarang. Gak oleh. Ngoten. Sehingga Nabi tertahan di Hudaibiyah itu. Kemudian datang Suhail bin Amr. Jadi membuat perjanjian. Muhammad awakmu kudu mulai. Tahun ini belum boleh umroh. Kita mengadakan perjanjian damai 10 tahun tidak ada perang antara orang Mekah dan orang Madinah, umat Islam dan kafir Quraisy. Terus salah satunya isinya tadi, kalau ada orang musyrik yang ke Madinah atau hijrah, kamu Muhammad wajib mengembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang ke Mekah, rujuk ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan. Di antaranya begitu. Makanya sing takon ngeten iki wau. Ini kalau ada istrinya orang musyrik hijrah masuk Islam ke negaranya orang Islam. Nah, apakah suaminya masih mendapatkan ganti dari maharnya? Kata Imam Atok, kola la. Kalau sekarang ndak. Itu dulu perjanjiannya Nabi dengan orang kafir Quraisy. Ada namanya perjanjian Sulhul Hudaibiyah. Tapi saya kira ya wis gak berlaku wis mari soalnya. Nggih, lalu perjanjian Hudaibiyah itu dilanggar oleh orang kafir Quraisy sehingga terjadi napa? Perang Fathu Makkah. Nggih, Fathu Makkah. Wa qala lan ngendika sapa Mujahid hadza utawi iki wa atuhum ma'ang faku kulluhus kabehane hadza iku fi sulhin ing dalem perjanjian bainan nabiyyi ing dalem antarane Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Quraisyin lan ing dalem antarane wong Quraisy. Ini dulu karena ada perjanjian antara Nabi dan orang Quraisy. Adapun sekarang kalau ada orang non muslim masuk Islam misalnya tidak mau lagi dengan suaminya yang kafir, ya tidak mengganti, perjanjiannya sudah usai. Perjanjian Hudaibiyah itu sudah usai. Nah ngoten. Jadi intinya ibu-ibu kula panjenengan sedaya, bapak-bapak, kalau menikahkan anak utawa saudara utawa sinten mawon sing padha islami nggih, karena perkawinan beda agama itu dilarang oleh agama Islam. Nek mau wekso ae KUA enggak mau terima, harus kecatatan sipil, malih beda malian nggih. Tur malih lebih penting lagi ora iso bahagia. Wong kawin beda agama iku ora iso bau. Nampaknya wis aku seneng kaya iya waktu iku. Tapi lihat beberapa tahun kemudian, duwe anak siji, duwe anak loro nyoba. Nggih. Lho wonten kan ngoten niku. Kata. Jadi wis duwe anak siji, duwe anak loro akhirnya balik maneh sing agama lain iku mang lho. Balik maneh. Jari ini biyen mlebu Islam. Mari ngono ternyata tiap minggu jek nang gereja. Iki ya apa iki? Ya, banyak yang seperti itu. Makanya tetap perkawinan harus seagama. Nek iso sing ngerti agama, nek iso sing padha ngajine lho ngoten lho Bung ya. Nggih, sing padha ngajine, sing padha sregep ibadahe, sing ahli masjid padha ahli masjite. Insyaallah niku bahagia. Nggih, bahagia dunianya juga akhiratnya. Jangan mengawinkan putra atau putri yang beda agama, karena perkawinan beda agama dilarang oleh agama dan tidak membawa kebahagiaan. Sedangkan pernikahan itu tujuannya adalah bahagia
dunia akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Mugi-mugi betul manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma binurika hidayna wa fadlika istaghnaina bika asbahna amsayna dhunubana baina yadayka ya hanan ya manan nas'aluka min fadlika al-aman al-aman min zawalil iman wal afwa amma madwakan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tata'lana fi maqamina hadza damban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa likulli hawli minal ahwali muk ya rabbi bil mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.